Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Pondok Pesantren Budi Mulia Channel, kembali lagi pada kajian rutin kita, yaitu kajian Kristologi Islami bersama Ustadz kita, Ustadz Lasiman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beliau masih sehat walafiat dan membersamai kita dalam mempelajari ilmu-ilmu Allah. Salah satunya adalah Kristologi Islami. Oke, pemirsa Pondok Pesantren Budi Mulia Channel, langsung saja kita akan membahas subtema kita atau tema besar kita adalah 17 alasan ikut Isa haruslah beragama Islam. Nah, untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, monggo Ustaz, kita mulai kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Nikmat sehat, umur, iman wal Islam, wassalatu wassalamu ala Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, khususnya keluarga besar Pondok Pesantren Budi Mulia yang dirahmati Allah. Ayat ini adalah perintah untuk wudu, khususnya di sini adalah mandi junub. Hal ini adalah tuntunan yang dituntunkan oleh para nabi, baik dalam Taurat, dalam Injil, dan dalam Al-Quran. Kita mesti berwudu secara lahiriah, secara jasmaniah, secara rohaniah, secara akhlak. Mestinya kita sungguh tangan dan kaki kita, mulut kita, dan semua yang kita punya, kita menghadap pada Allah Ta'ala. Maka perintah untuk berwudu, untuk mandi junub sebelum beribadah kepada Allah adalah merupakan syarat untuk beribadah, sebagaimana ayat Quran sebagai berikut. Surat kelima, yaitu surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولكن يريد ليطهركم وليتم
نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. Maka ayat ini kita akan ibadah kepada Allah itu mesti bersih. Nomor satu, bersih niat kita. Niat kita sholat lillah, karena Allah Ta'ala. Ini wajahtu wajhiya lillahi fataras samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Hadapkan wajahmu kepada Allah. Jangan syirik, jangan musyrik. Hadapkan kepada Allah. Itu adalah kewajiban bagi kita semua. Maka dalam beribadah itu adalah mesti niatnya itu lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Quran ayatnya surat 9 ayat 108, coba dibaca makna yang ada. Surat At-Taubah ayat yang ke-108. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Jadi masjid yang benar itu didirikan atas dasar takwa, bukan atas dasar lain-lainnya. Sebab ada masjid yang didirikan tidak dengan landasan takwa, itu bisa menyesatkan. Oleh karena itu, mendirikan masjid itu landasannya adalah takwa, membersihkan diri, dan mau melaksanakan sholat itu adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang yang benar. Sehingga kita melaksanakan sholat itu harus bersih. Bersih jasmani, bersih rohani, bersih akal budi. Sehingga kita dalam beribadah haruslah bersih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berwudu atau bertoharoh ini sudah saya sampaikan pada kemarin. Yang ada adalah Musa, Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya apabila mereka masuk kemah pertemuan. Jadi kemah pertemuan itu tempat ibadah, dan melepas kasut kaki, melepas sepatu, melepas yang najis, melepas yang jelek, melepas yang kotor. Itu adalah kewajiban yang dilaksanakan oleh Musa, berikutnya oleh Nabi Isa, dan dicontohkan dengan lengkap oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan berikutnya setelah wudu yang kemarin, mandi junub.
Ini akan dibacakan oleh Ustadz Furqan. Bagaimana kita harus mandi junub? Dipersilakan. Pada imamat yang ke-16, apabila seorang laki-laki tertumpah maninya, ia harus membasuh seluruh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Inilah tuntunan. Tapi tuntunan selain Islam ini tidak sempurna. Mau ibadah, itu maaf, saya dulu ketika masuk tempat ibadah saya, celupkan cukup ujung jari, kemudian buat tanda salib atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tidak membasuh muka, tidak membasuh tangan, tidak wudhu sebagaimana mestinya. Ini adalah tuntunan yang benar, ya, seperti yang dilakukan oleh Musa juga, bahwa kalau laki-laki itu tertumpah maninya, ya, atau air yang kaitannya dengan air mani itu najis sampai matahari terbenam. Oleh karena itu mesti wajib mandi junub. Begitulah diantaranya tentang mandi junub. Jadi kita kalau mau ibadah, mensucikan diri untuk ibadah. Dan selanjutnya yang ke-6 itu adalah kewajiban berjilbab. Hal kewajiban berjilbab ini akan bisa dibacakan oleh qori terbaik kita, Al-Ahzab surat ke-33 ayat yang ke-59. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jelas wanita itu berjilbab. Sehingga kalau kita lihat gambar dari Maria, atau saya nyebut dulu Dewi Maria, di dalam Islam disebut Siti Maria, itu gambar yang ada, patung yang ada di Gua Maria itu mesti berjilbab. Padahal saya dulu ketika jalan salib, kemudian menuju Sendang Sriningsih, Sendang Sejatiningsih, dan seterusnya, itu mesti pujiannya ikut Maria untuk selamat. Istilah pujian saya dulu, Derek Dewi Maria tentu kengkang mana, boten yen kuwatosa kulon jangkung tansah Kanjeng Ratu ing swarga, dan seterusnya. Maka dari 14 perjalanan jalan salib itu, kalau mau selamat itu ikut Maria. Ikut Maria itu gambar patung Maria atau gambar-gambar Maria yang ada itu, Maria itu selalu berjilbab. Oleh karena itu, marilah kita taat mengikuti Maria sebagaimana doa novena yang ada.
Hal ini adalah kewajiban kita untuk mengikuti. Sehingga di 1 Korintus ayat yang ke-5 sampai 6 ya, bahkan juga 10 akan dibacakan oleh Ustadz Furqon. Dipersilahkan. Korintus ayat yang ke-5. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Yang ke-6, sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Ke-13, pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Jadi jelas, patutkah beribadah dengan kepala yang tidak bertudung? Dan hidup ini adalah ibadah. Maka di 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6, 10 dan 13 bisa kita kontrol. Adapun wanita yang tidak bertudung itu harus dicukur. Dicukur ini adalah digundul istilahnya, biar tidak kelihatan rambutnya. Oleh karena itu adalah penghinaan. Maka berjilbablah wahai wanita untuk ikut Allah, ikut para nabi, khususnya ikut Isa, ikut Maria, agar kita selamat dunia sampai surga. Berjilbablah wahai wanita. Karena wanita yang tidak berjilbab, membuka auratnya, itu adalah mengakibatkan nafsu. Oleh karena itu orang-orang yang tidak bertudung itu adalah tidak taat. Karena itu disampaikan dalam Matius 5, 27 sampai 30 sebagai berikut. Silakan dibaca. Yang ke-27, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Yang ke-28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Yang ke-29, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Yang ke-30, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Inilah apa yang ada di dalam kitab terdahulu di Matius 5, 27 sampai 30. Jika mata laki-laki itu memandang perempuan kemudian menginginkannya, itu sudah berzina mata. Maka untuk tidak masuk neraka, cukillah matamu. Dan kalau mencuri, potonglah tanganmu. Inilah ajaran kitab suci yang disampaikan kepada Nabi, khususnya kitab Injil yang disampaikan kepada Isa Al-Masih dalam bahasa Arab, Yesus dalam bahasa Yunani. Ternyata resikonya berat. Bagi umat Islam malah ada keringanan. Dengan berwudu maka diampuni dosanya. Nah, tapi kalau mencuri, tangan yang ada mesti dikisos, dipotong. Inilah agar seluruh tubuhmu tidak masuk dengan utuh ke neraka. Demikian
apa yang disampaikan di kitab terdahulu. Hal ini kalau di ayat Qur'annya nanti bisa juga dilihat di surat An-Nur ayat 31. Yang makna dari surat An-Nur ayat 31 adalah sebagai berikut. Silakan dibacakan. An-Nur surat yang ke-24 ayat ke-31. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka dan putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka dan putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Inilah orang-orang beriman, khususnya para wanita, berjilbablah. Latihlah anak-anak itu dari kecil, sehingga nanti punya anak-anak bisa berjilbab dengan baik. Apalagi dikala sudah balik. Biasakan dari kecil, sehingga anak cucu kita akan biasa dengan berjilbab yang ada untuk menjaga diri bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, Islam ini adalah sempurna dan menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Demikian kewajiban untuk berjilbab. Adapun berikutnya adalah kajian sholat harus menghadap kiblat. Ini adalah pada periode berikutnya karena ini akan panjang. Maka sholat itu harus menghadap kiblat. Ikuti pada kajian berikutnya nanti sholat menghadap kiblat
Adapun ini tadi adalah kaitannya dengan toharoh, dengan berjunub, dan dengan kaitannya yaitu berkerudung. Oleh karena itu, santriwan santriwati putih mulia, jangan beranjak dari sini. Pada periode putaran berikutnya, sholat harus menghadap kiblat. Apakah kiblat itu adalah menggambarkan menyembah batu? Apakah kiblat itu adalah dengan menyembah Hajar Aswad? Yang orang menuduh bahwa Hajar Aswad itu ditempati oleh ribuan jin. Berikutnya, menghadap kiblat yang lain adalah Masjidil Aqsa, menghadap batu sakroh. Juga demikian, itulah tuduhan-tuduhan orang bodoh di antara manusia. Maka ikuti kajian berikutnya, sholat harus menghadap kiblat. Ini adalah tuntunan Quran dan tuntunan kitab-kitab terdahulu untuk orang yang taat. Yang mana kiblat itu ada 2 kiblat, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Oleh karena itu, berangkatlah kalian untuk bisa membuktikan lebih jelas dengan berumroh, dengan berhaji, dengan ziarah ke masjid kiblatain, maka semua akan jelas dan melaksanakan ibadah yang benar. Datanglah ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian Masjid Kiblatain, dan ke Arafah sana. Agar semua jelas, maka ikuti kajian berikutnya di channel Pesantren Putih Mulia ini. Selamat kalian semua untuk berikutnya selalu mengikuti dan sebarkan ke teman-teman kalian untuk semakin mantap dalam beriman dan berislam, mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah, mengikuti para nabi, dan mengikuti kesempurnaan yang telah diterima Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Quran yang turun di bulan Ramadan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penerima firman-firman Allah semuanya, yaitu malaikat Jibril. Sekian dan demikian, al-haqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu dari Allah, maka marilah kita mengikuti yang hak, karena yang hak itulah yang harus kita tegakkan agar kita menjadi orang-orang ahli takwa, menggapai tujuan kita bersama, surga dunia, surga akhirat, atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma Qur'ana waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmatan lillahi rabbil alamin. Jumpa lagi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Lasiman atas cahaya-cahaya ilmu yang telah disampaikan kepada kita melalui channel YouTube Pondok Pesantren Budi Mulia. Demikian saya selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini, saya Furqon Rahmat Widodo. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.